Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, ini karena di bawah Majelis Formula Hati, susunan acaranya setelah MC adalah sejenak bersama Al-Quran. Silakan kalau ada Al-Quran bisa dibuka surat Luqman mulai dari ayat 1 ya. Surat Luqman. Surat Luqman, kita akan sejenak bersama Al-Quran, mentadaburi Quran. Ada itu akan salatnya di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim, Allah yang paling tahu tentang maknanya. Ada sekian tafsir, tapi yang paling disepakati oleh ulama di Allah yang tahu maknanya. Kalimat-kalimat ini tapi dia punya sesuatu. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini adalah ayat-ayat dari Alkitab yang bijaksana. Allah mensifati kitab ini sebagai Al-Hakim, yakni Al-Kitabil Hakim, kitab yang bijaksana. Karena datang dari yang maha bijaksana. Bijaksana adalah ketepatan mensikapi sesuatu. Al-hikmah, hikmah itu ihqaqus syai', ketepatan menyikapi sesuatu. Makanya dulu ulama menyebut hikmah wad'us syai'i menyebut sebagai bijaksana. Teman udah ada bias makna ketika disebut bijaksana, maknanya itu lembut. Dan bijaksana itu tidak selamanya lembut. Karena lembut itu al-lin wa rifq, kelembutan. Ada di Islam sikap al-lin wa rifq, kelembutan. Tapi itu bukan serta-merta menjadi monopoli arti bijaksana. Karena bijaksana tadi adalah ihqaqus syai', yakni menepati sesuatu. Kayak orang keluarkan kucing. Keluarkan kucing itu banyak cara. Ada kucing yang cocok dikeluarkan pakai makanan. Berarti tepatnya pakai makanan. Ada kucing yang cocok dikeluarkan dari rumah dengan digelitikin keluar. Ada yang pakai sapu. Ada yang digusah-gusah. Ada yang pakai air dan lain sebagainya. Tentu dengan asumsi bagusnya kucing harus keluar dari rumah. Tapi kalau bagusnya kucing tetap bersama ada di rumah, yaitu bab yang lain. Paham ya? Jadi bijaksana tidak selalu identik dengan kelembutan. Kalau kelembutan tidak menyelesaikan masalah, ya berarti tidak bijaksana. Al-Hakim itu begitu. Makanya tidak ada satupun konsep yang diajarkan Al-Quran kecuali tepat, pas, tepat sekali. Huda wa rahmatan lil muhsinin. Ia merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik.
Petunjuk ini adalah kalau diterjemahkan gampangan itu sebagai peta jalan. Ya. Petunjuk itu kan ada dua. Ada hidayah al-irsyad dan kedua adalah hidayah at-taufiq. Hidayah irsyad itu peta jalan. Quran ngasih tahu tentang jalan hidup. Tapi juga hidayah taufiq. Quran menginspirasi Anda untuk bisa mendorong Anda berbuat. Nah, itu memang salah satu fadil atau kelebihan Al-Quran. Menginspirasi orang, menggerakkan orang. Jadi kalau sekedar tahu, belum tentu bisa tergerakkan. Tapi juga Quran bisa menggerakkan orang dengan izin Allah untuk bisa berbuat baik. Makanya itu diberikan kepada orang-orang yang muhsinin. Demikian juga warahmah, menjadi rahmat. Salah satu bentuk rahmatnya adalah orang yang baik ini tahu peta kebaikan. Salah satu bentuk rahmatnya adalah orang baik ini semakin baik. Bentuk kebaikannya lagi adalah ada kedamaian waktu bersama Al-Quran. Ada kebahagiaan waktu bersama Al-Quran. Salah satu bentuk baiknya adalah ia diberikan pahala oleh Allah atas bacaan Al-Qurannya. Dan itu dihitung per huruf. Dan salah satu kebaikannya adalah kalian akan mendapatkan makom atau posisi kelak di surga persis dengan akhir bacaan yang kau baca. Jadi kelak orang mendapatkan makom di surga sesuai dengan bacaan masing-masing. Hudan wa rahmatan lil muhsin. Kalau di Al-Baqarah kita nyebutnya dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau ini tambah lagi, bukan sekedar hudan, tapi ada wa rahmatan lil muhsinin. Jadi makanya tingkatan muhsinin dianggap sebagai yang paling tinggi dari proses ketakwaan. Ini merujuk juga kepada hadis Nabi tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, orang muhsinin ini cirinya alladzina yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, ia yakin akan hari akhir. Cirinya 3, dia iqamatus shalah, terus ityanuz zakah, dan yakin akan hari akhir. Mungkin sampai di sini sejenak bersama Al-Quran. Nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain ayat-ayat berikutnya. Ya, kita langsung ke materi. Dan jangan lupa terus mensiar-siarkan majelis ini kepada sebanyak mungkin orang agar kebaikan kita bertambah ya. Di dunia yang sudah dianggap sebagai zaman akhir, maka ayo kita terus perbanyak kebaikan. Materinya Syama'il, kita masih di bab husni khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini materinya bisa Bapak Ibu saksikan. Bab fi husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Masih bahasa Arab ya. Anggap aja itu aja dah gitu ya. Belum terjemahan. Ini hadis nomor 191 ya, hadis bawahnya. An Anas, langsung saya bacakan rawi dari sahabat. Dari sahabat. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattu wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta wala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, saya melayani Rasulullah SAW 10 tahun.
Fama qala li uffin qattu. Ia tidak pernah berkata sekalipun. Ini persaksian seorang Anas ibn Malik tentang Rasulullah. Dan salah satu persaksian tentang karakter yang paling baik, yang paling tepat adalah persaksian seorang yang kerja di rumah Anda. Karena sebenarnya orang tuh bisa acting 8 jam di kantor. Betul ya? Kayak orang benar, baik, dermawan, gitu. Orang bisa acting di organisasi. Apalagi menghargai orang, gitu. Dan lain sebagainya. Tapi orang tidak akan pernah bisa acting di rumah. Makanya kalau ada rumah tangga, kok tidak ada konflik sama sekali, dia bukan rumah tangga, dia acting. Kalau benar-benar seorang manusia hidup berumah tangga, harus ada konflik. Konflik itu bukan bertengkar ya, konflik, berbeda. Kenapa? Itulah rumah tangga Rasulullah, ada konflik, tapi konfliknya terukur. Gitu. Kalau rumah tangga nggak ada konfliknya, itu rumah tangga sinetron. Yang tidurnya dia pakai baju rapi kayak orang kondangan. Itu sinetron. Nah, rumah tangga yang asli, ya seperti itu aslinya. Nah, ini seorang yang kerja di tempat Nabi, namanya Anas ibn Malik, menyaksikan sepanjang dia bersama Rasul 10 tahun itu, Nabi nggak pernah menghardik, nggak pernah berkata, meskipun sekali. Masya Allah. Ini benar-benar, emang begitu, karakter Nabi itu begitu. Emang nggak pernah berkata kasar. Masya Allah. Semoga kita bisa ngikuti ya. Ini akhlak Rasulullah ada di mana, kita ada di mana. Makanya kalau salah satu PR kita kaum muslimin kan ada di sini nih ya. PR-nya itu di bab akhlak atau di perilaku. Yang harus terus lebih baik, terus lebih baik, lebih baik. Dengan izin Allah, Allah bimbing kita lebih baik lagi. Ya. Dan juga ketika seorang yang kerja di rumah itu menyaksikan sesuatu dari yang punya rumah, sungguhnya ada persaksian yang paling clear, yang paling jujur. Karena apa? Dia adalah orang yang tidak punya kepentingan atas hal itu. Apalagi ini terkait dengan Rasulullah. Ada kunci iman, nggak boleh berbohong atas Rasulullah. Dan juga tidak mungkin seorang sahabat selevel Anas berbohong. Maka ini persaksian sangat jujur tentang Rasulullah SAW. Ia tidak pernah berkata, meskipun sekali. Masya Allah. Ini semoga semua kita dengan izin Allah dimudahkan ya untuk bisa terus mencontoh akhlak Nabi. Terus berikutnya wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta wala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Dan ia tidak pernah berkata tentang sesuatu yang saya kerjakan, kenapa kau kerjakan. Dan ia juga tidak pernah berkata tentang sesuatu yang tidak saya kerjakan, kenapa tidak kau kerjakan. Nah, ini memahaminya gimana nih? Nah, saya bikin ilustrasi yang gampang ya. Kita dulu supaya gampang. Kan terkadang itu ada jadwal yang sudah biasa dilaksanakan oleh mbak-mbak kita di rumah. Dari jadwal itu kita akhirnya adaptasi. Ya, ini yang bos kalau mau ngalah orangnya. Tapi kalau bosnya dominan, maka bosnya yang ngatur ritme pekerjaan. Mbak, kalau pagi begini, begini. Pagi langsung ucuk-ucuk geni, itu mah di Jawa ya. Langsung nyalain kompor, ya manasin air. Langsung nyapu, langsung ngepel. Pokoknya saya mau pagi itu
lantai semuanya udah bersih. Baru mbaknya masak. Jam 7 itu makanan sudah harus ready di meja makan. Nggak jam 7, jam setengah 7 ready. Karena anak-anak berangkat ada yang setengah 7 dan jam 7. Gitu Mbak, siap. Tiba-tiba di hari itu mbaknya pagi-pagi nyetrika. Paham ya? Pagi-pagi nyetrika. Karena dia masih punya tumpukan setrika tadi malam yang belum selesai. Ini namanya terhadap apa yang saya kerjakan, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau kerjakan? Maka bapaknya bangun pagi-pagi. Mak, kok malah nyetrika pagi-pagi? Paham ya? Itu namanya mengatakan, kenapa kau kerjakan? Dengan bahasa lain, menggugat pekerjaan pembantunya. Dan terhadap yang tidak aku kerjakan, tadi kan mbaknya tidak mengerjakan masak atau tidak ngepel. Mbak, kenapa tadi nggak ngepel dulu, kok malah nyetrika dulu? Itu Rasul tidak melakukan. Jadi Anas itu kalau bahasa kita, bahasa kami, udah kayak bos di rumah aja. Nah, enak nggak punya pekerja di rumah begitu? Antum senang nggak kira-kira? Jadi ini menunjukkan apa ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Betapa Rasulullah sangat menghormati Anas. Anda tidak akan menggugat keputusan bosmu. Tapi bosmu dengan mudah menggugat keputusanmu. Misalnya nih, tiba-tiba bosnya ini pagi-pagi ngajak olahraga. Hei teman-teman semua yang datang duluan, sebelum kita kerja, olahraga yuk. Ayo Pak. Gitu. Berani nggak? Pak, ini bukan jadwal olahraga Pak. Cuma nggak boleh Pak kayak gitu. Berani nggak ngomong kayak gitu? Kita cenderung hormat karena bos. Tapi seandainya yang punya inisiatif itu anak buah ngomong ke bos. Bos, yuk kita olahraga yuk. Oh, bukan. Besok aja besok. Ini kan hari Kamis, bukan hari Jumat. Gitu bos ya? Iya, ya udahlah. Jadi orang akan cenderung berani mempertanyakan pekerjaan atau sikap seseorang jika orang itu lebih junior atau lebih rendah posisi sosialnya daripada yang menegur. Ini Rasulullah yang seorang Rasul, yang seorang pemilik rumahnya, di mana Anas yang lebih tua, di mana Anas kerja di rumah Rasul, dan Anas ada sahabat Rasul, dan Anas lebih muda dari Rasul, dan lain sebagainya, Rasul tidak menegurnya, menunjukkan betapa Nabi sangat menghormati Anas. Masya Allah. Dan ini kejadian tidak hanya menimpa kepada Anas, yang Rasul menghormati sahabatnya ini. Tak terkecuali seorang Jabir radhiyallahu ta'ala. Itu suatu ketika datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di rumahnya itu sudah penuh. Kemudian Jabir radhiyallahu ta'ala anhu karena penuh, kesulitan untuk nyari tempat duduk. Antum tahu kan rumah Rasul ya? Rumah Rasul itu kan kalau saya gambarkan, sebentar ya supaya antum tahu rumah Rasul. Ini sebentar ya, karena jarang sekali dapatkan materi. Supaya kita itu tentang Rasul itu gamblang. Kok ngaji sama Rasul kok Rasul akhlaknya mulia, mulianya gimana? Kalau kayak gini kan ketahuan ya. Nah, anunya Rasulullah itu begini. Ada paham ya? Jadi rumah Rasul itu jadi lorong begini, lorong kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan ya sudah. Rumah Rasulullah itu rumah Rasul itu ada pintu besar masuk. Ini ada lorong.
Nah, baru kemudian ke pintu-pintu namanya hujurat, kamar-kamar istrinya. 1, 2. Nah, yang paling ini kamar Aisyah. Kalau kita buat ukuran sekarang mungkin ya semacam 4 atau 3, saya nggak hafal detailnya itu, sentianya itu sudah ada disebutkan oleh para ulama. Itu sekitar sampai ke belakangnya itu 7 atau berapa. Jadi rumah kita itu kayaknya rumah sunnah per kamar itu. Nah, kamar Aisyah itu yang paling awal, yang sekarang menjadi makom Rasulullah SAW itu. Ini kan masjid, di sini masjid. Jadi ketika sahabat pada masuk ke rumah itu, ya gini, masuk ke rumah, terus ke kamar. Nah, jadi kalau dia duduk, yang nggak dapat di rumah tengah, ya di sini, di lorong ini. Ini lorong bagian dari rumah Rasul, yang menghubungkan kamar ke kamar. Jadi nggak ada pintu di antara sekat ini, nggak ada. Dia langsung selalu keluar, baru nanti bisa ke pintunya lagi. Pintu Rasul, yang pintu depan ini, nanti disekat 2 begini. Yang pintu depan ini pakai pakai kelambu, pakai ordeng. Kalau yang pintu tengah, yang akhirnya masuk ke kamar itu pakai kayu atau pakai atau sesuatu yang keras ya, nggak disebutkan. Paham ya? Sekilas saja. Semoga nambah penjelasan. Nah, kita kembali bahwa Jabir ketika datang ke rumah Rasulullah SAW itu kedapatan di rumah Rasul itu sudah penuh, maka oleh Rasulullah dikasih bajunya agar menjadikannya sebagai alas. Karena kan bentuk penghormatan tamu, kalau memang duduknya di bawah kan ada alasnya kan. Nah, ingat kan, zaman itu rumah masih berpasir ya, tidak ubinan kayak kita sekarang. Nah, kata Jabir, tidaklah mungkin aku menduduki pakaian Rasulullah, maka aku ciumi pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Nabi itu memang sangat menghargai seseorang, termasuk di dalamnya adalah sahabat-sahabat yang masih junior sekalipun. Anas ini masuk ke tempat Nabi kan umurnya 6 tahun. Jadi bersama Rasul itu ya umurnya antara 6 tahun sampai 16 tahun. Masih bocah. 16 itu kan SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya. Itu bocah sekali, sementara Rasul umurnya sudah 53 lebih. 53 kan masuk Madinah. Jadi jauh bedanya. Tapi demikian Rasul sangat menghormati Anas, tidak mempertanyakan perbuatan Anas waktu di rumah. Ini makna pertama ya. Makna kedua dari tindakan ini menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya leadership yang sangat baik. Ini sekaligus juga pelajaran kepada kita. Anda bisa berperilaku kayak gini itu kalau di konteks analisis kepemimpinan ya. Itu kalau Anda memang orang yang pandai memilih anak buah. Kemudian pandai membuat instruksi pekerjaan. Sehingga tidak perlu komentari setiap saatnya. Ya. Tapi kalau timnya itu nggak bagus, instruksinya nggak bagus, ya sering salah. Makanya kalau ada di pekerjaannya, kalau ada anak buah kerja tidak sesuai dengan arahan, ada 2 kemungkinan. Anak buahnya nggak perform, atau yang memberikan arahan nggak perform. Nggak bisa dipahami, atau nggak jelas waktunya, nggak jelas macam-macam. Nah, di konteks ini, Rasul itu leadernya, Anas itu anak buahnya. Ya udah emang. Ini kualitas tingkat tinggi pada level tinggi semua. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Jadi leadership yang baik itu juga salah satunya ditentukan indikasinya memilih tim yang baik gitu. Dan memilih tim yang baik itu separuh keberhasilan. Kayak suami istri. Kalau udah dapat pasangan itu yang bagus, itu separuh keberhasilan. Sudah gampang itu. Kalau istrinya solehah, suaminya soleh. Itu rumah tangga lancar aja itu sudah. Itu lancar itu sudah.
Kalau ada apa-apa, orang seperti ini bisa bersikap baik. Gitu. Tapi kalau salah satunya nggak bagus, ya yang satu nggak solihah, yang satu laki-laki atau yang laki-laki nggak soleh. Udah itu, tempur setiap hari sudah. Nah, kalau timnya bagus, terus arahannya bagus, udah itu lancar itu. Nah, Rasul memberikan contoh, demikianlah memilih tim, istilah kata gitu. Nah, karena kejadian ini pernah menimpa, saya pernah ceritakan di sini juga, menimpa seorang sahabat datang ke Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Ia berkata kepada Ali, ya Ali, dulu zaman Rasulullah keadaan itu tenang dan baik sekali. Kenapa sekarang di masamu menjadi fitnah seperti ini? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dulu zaman Rasul, pemimpinnya adalah Rasulullah. Sahabatnya orang seperti aku. Sekarang, pemimpinnya orang seperti aku, sahabatnya orang sepertimu. Paham ya? Jadi, tim yang baik akan mendukung kesuksesan. Nah, sama juga memilih pembantu di rumah dan macam-macam. Sedikit ada intermezzo ini dan juga pelajaran. Pembantu di rumah itu bisa lebih penting daripada orang yang lain. Karena dia bersentuhan banyak dan langsung dengan anak kita semua. Ini menjadi buah si malakama. Idealnya pembantu di rumah itu standarnya kayak istri. Supaya anak-anak disentuh oleh orang yang berpendidikan tinggi dan berakhlak mulia. Tapi kalau kualitasnya itu kayak istri, maka yang marah-marah istrinya. Masih nyari pembantu, mau nyari istri. Gitu. Tapi kalau kualitasnya diturunkan, betul, istri tidak tersaingi. Tapi yang menjadi korban anakmu. Nah, jadi kau pilih sekarang. Mengorbankan istrimu atau mengorbankan anakmu. Paham ya? Jadi ini pembantu di rumah punya peran yang sangat penting. Nah, yang kerja di rumah Rasul levelnya Anas ibn Malik. Sahabiyun jalil, hafid, alim, muttaqi, orang yang sangat alim, bertakwa tingkat tinggi. Gimana? Masa yang kerja di rumah levelnya Anas ibn Malik. Masya Allah. Dahsyat sekali. Yang salah satu kisah menariknya adalah Anas ibn Malik itu kan Allah panjangkan umurnya sampai ia wafat di zaman Khilafah Umayyah sekian. Ya. Setelah Muawiyah lagi dia masih panjang umurnya. Dan waktu itu Anas dikaruniai oleh Allah hal yang sangat besar. Ia dikaruniai oleh Allah harta yang berlimpah dan anak yang banyak. Dalam sebuah riwayat, Rasul kan memang mendoakan kepada Anas, Allah marzuqhu amwala wa aulada. Ya Allah kasih rezeki dia harta dan anak-anak. Dan seperti doa Rasulullah, Anas berkata, aku dapati diriku orang yang paling kaya di antara sahabat. Dan aku juga dapati diriku orang yang paling banyak anaknya di antara sahabat. Ada yang tahu anaknya Anas bin Malik berapa? 100 orang. Masya Allah. Lah anak kok 100? Itu bikin RW sendiri sudah itu. Dahsyat sekali. Allah, jadi memang kalau udah dapat doa Rasul, cespleng. Kalau kita ketemu Rasul sekarang, kita nggak usah panjang bikin perusahaan, minta doa sama Rasul aja kan ya. Rasulullah doakan aku gitu. Jadi Rasul itu kalau bantu sahabatnya nggak panjang cerita, didoakan aja selesai. Termasuk Jabir. Jabir datang ke Rasulullah, ya Rasul aku nggak bisa naik kuda. Langsung dipegangi dadanya, didoakan. Lama ja'lu hadiyan mahdiyah. Kata Jabir, sejak itu aku langsung pandai naik kuda. Enak banget kan? Cepat sekali. Abu Hurairah lapor, ya Rasulullah, aku sering lupa atas yang kau katakan.
Gitu. Akhirnya suruh bukalah serbanmu dibuka. Habis itu Rasul mendoakan, tutuplah lagi serbanmu, ditutup. Kata Abu Hurairah, sejak itu aku tidak pernah lupa lagi atas apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Langsung hafal seketika. Masya Allah, gitu ya. Kembali ke hadis kita. Terus ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsan nasi khuluqan. Kata Anas, Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Wala masistu khazzan qat wala hariran. Ini wala syai'an ya. Ini tak kasih wala syai'an kana alyanu min kafi Rasulillah. Saya tidak pernah menyentuh sutra. Tidak menyentuh pakaian atau sutra atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tidak menyentuh yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi. Jadi telapak tangan Nabi itu lebih lembut daripada sutra. Ini menunjukkan udah mulia budinya, emang mulia fisiknya. Dan telapak tangan yang lembut emang menunjukkan kelembutan budi. Coba dilihat telapak tangannya masing-masing. Kasar apa lembut? Yang kasar meskipun ibu-ibu tetap aja itu kasar. Kalau lembut meskipun bapak-bapak ya lembut aja. Ini telapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Kata Anas ibn Malik. Masya Allah. Itu ya. Terus kita lanjutkan lagi. Wala syamim tumiskan, wala aitran. Karena atiyah min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mencium misik. Atau wewangian, atau parfum. Yang lebih wangi dari keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telapak tangannya itu lembut, keringatnya wangi. Apa ini hikmahnya? Dalam pergaulan, Pak. Akhlak itu kan konteksnya pergaulan kan. Nah itu pergaulan itu ada anggota badan yang juga mendapatkan perhatian dari pergaulan. Selain urusan wajah, tinggi badan, itu urusan dua hal ini. Karena bisa jadi orang akhlaknya mulia, tapi kalau anggota badannya mengalami masalah, itu berdampak di pergaulan. Sehingga akhlak mulianya itu ketutup oleh kondisi badannya. Apa itu? Yang pertama, ada kelembutan tangan. Waduh, pas salaman. Masya Allah. Wah, ini mareman. Nah, ngeri kali kita kan. Padahal, ya Pak, silakan Pak. Tapi tangannya reman. Nggak cocok. Orang takut duluan. Yang kedua, keringatnya. Begitu orang keringatnya nggak enak, kabur dia. Wah, dia alim loh, soleh sekali. Ya, tapi kan bau sekali. Maka di Islam itu kasih perhatian masalah wangian ini. Kalau orang yang makan bawang kan tidak boleh mendekat ke musola Nabi kan. Artinya suruh bebersih dulu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini menjadi juga simbol kaum muslimin. Di samping bersih, dia wangi. Di samping bersih, dia wangi. Muslim itu tidak jorok. Tiba-tiba kok banyak yang jorok. Ini jauh dari etika yang diajarkan oleh agama. Paham ya? Ini bab sudah lama, tapi kita harus belajar lebih tentang masalah bab ini. Karena Rasul keringatnya wangi. Ini sekaligus menunjukkan, jadi akhirnya menjadi sunnah ya. Orang itu sunnahnya wangi. Apalagi kalau ketemu banyak orang, ke masjid, kemana itu wangi. Kalau bau, tolong dibersihkan dulu. Yang kedua, ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah. Jadi bukan sekedar akhlaknya, fisiknya dijaga oleh Allah. Imang huwa basyarun la kal basyari. Ia manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Keringatnya saja wangi. Suatu ketika Rasulullah SAW itu tidur di rumah Ummi Sulaim, yakni ibunya Anas.
pas cuaca itu lagi panas. Rasul bercucuran keringat. Maka begitu Ummu Sulaim melihat Rasul bercucuran keringat, Ummu Sulaim mengambil botol. Diambillah keringat Rasul, dimasukkan ke botol. Kemudian Rasul terbangun, ya Ummu Sulaimah, apa ini? Ya Rasulullah, keringatmu wangi sekali. Aku ingin masukkan ke botol. Rasul membiarkannya. Ummu Sulaim itu bibinya Rasulullah, jadi mahram. Rasul boleh tidur di rumah Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini di chat ada yang bertanya Ustadz. Oke. Ya, saya bacakan saja ya Ustadz. Fadhal. Selamat pagi Pak Ustadz. Kebanyakan orang ketika kita beri kelonggaran malah kerjanya seenaknya. Bagaimana sikap kita seharusnya? Jika kita diam, maka si pekerja baik itu karyawan maupun ART tidak sadar diri. Namun jika dididik bisa juga dibilang cerewet seperti itu Ustadz. Mohon pencerahannya. Itu namanya kondisinya tidak ideal. Nah, gitu. Makanya di pengantar akhlak itu menjadi ideal karena juga Anda berhasil membangun budaya yang ideal, kondisi yang ideal. Saya berikan contoh dulu. Suami lembut, istrinya kasar. Ya nggak cocok jadinya. Dilembutin malah dibentak terus, didiamkan malah dibentak terus. Ya udah, akhirnya ikut. Dan Rasulullah itu berhasil membangun sekitar yang baik. Jadi ini kondisi yang tidak ideal gimana ya? Akhirnya terpaksa kita turun dari nilai akhlak yang mulia, meskipun tidak sampai jelek. Gimana ya? Akhirnya negur terus. Nah, itu karena apa? Karena engkau tidak berhasil memilih tim seperti Anas ibn Malik. Ketemunya akhirnya negur terus. Paham? Jadi kalau kita ingin seperti Rasul, di konteks hubungan dengan para pekerja itu, maka milikilah pekerja yang seperti Anas ibn Malik. Gitu. Terus caranya gimana? Ya berarti si anak buah Anda dididik aja dulu lebih bagus lagi. Gitu. Atau misalnya kalau memang sudah melebihi batasnya, ya bisa aja kemudian diberhentikan, dikasih pesangon yang cukup. Supaya kita bisa membangun kondisi ideal. Gitu. Memang harus diakui, Rasulullah itu serba ideal, namanya juga Rasul. Nah, sekitarnya pun dibuat Rasul mendukung. Gitu. Kalau kanan kirinya nggak mendukung, Rasul itu punya idealnya sendiri. Nah, luar biasa Rasulullah. Nah, untuk kita semua, di konteks kita sekarang hari ini yang kedapatan kayak gini, pertama, didik dulu ini si pembantunya atau pegawainya, supaya nanti engkau tidak perlu banyak komentar. Yang kedua, perbaiki dirimu, supaya satu kata darimu berwibawa. Kenapa kok kita ngomong si mbaknya ini apa kok nggak gubris? Ya jangan-jangan kok nggak berharga di mata dia. Kenapa? Pelit? Bisa jadi. Gitu. Jadi kalau Anda ngomong perlu berkali-kali, sungguhnya yang perlu dievaluasi itu adalah kitanya. Itu terlebih dahulu. Kenapa ngomong berkali-kali kok nggak ditaati gitu. Nah, jadi perbaiki timmu dan perbaiki dirimu. Sambil kemudian proses leadership diperbaiki, cara membuat perintah, cara membuat gimana membuat daftar pekerjaan ke pembantu itu gimana. Mungkin jangan-jangan dia nggak paham, kebanyakan, nggak jelas. Itu semua perlu terus dievaluasi, diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi di chat Ustadz. Betul. Mengenai ini wewangian Ustadz. Jadi sunnah wangi ini untuk perempuan bagaimana ya Ustadz? Karena ada hadis yang melarang perempuan menggunakan parfum. Iya. Jadi awas ya, antara seorang wanita tidak boleh tabarruj bukan berarti harus bau. Paham ya? Jadi kalau wanita berarti 0. Atau para ulama mengatakan, kalaupun dia pakai parfum, tapi parfumnya yang tidak memfitnah. Gitu. Makanya tentang larangan wanita pakai parfum itu maksudnya yang memfitnah. Tapi kalau antum pakai sabun biasa, kan wangi tetap. Tapi wangi yang dipakai oleh seorang waktu sabunan, itu tidak dianggap wewangian yang masuk kategori tabarruj.
Jadi kalau misalnya orang tanpa parfum ya, wanita tanpa parfum badannya sudah cukup baik, enak, orang sekitarnya tidak terganggu, itu sudah cukup. Tapi bukan berarti wanita yang tidak boleh pakai parfum sama dengan wajib bau. Enggak, bukan gitu pemahamannya. Enggak boleh bau, makruh bau itu, meskipun wanita. Yang enggak boleh tabarruj. Wangian yang dilarang yang masuk kategori tabarruj. Jika wangian tidak masuk kategori tabarruj, contohnya apa? Lah sabun. Nah, kalau wanita mandi kan sabunan, kan wangi itu, tapi wanginya tidak wangi yang tabarruj. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Ini juga sampai dulu almarhum Ustadz Khilman punya judul bagus sekali. Ya, tabarruj haram, cantik itu tidak haram. Sampai memberikan judul gitu. Karena terkadang banyak wanita salihah saking takutnya tabarruj, akhirnya jadi nggak memperhatikan kerapian diri. Akhirnya jadi cantik itu tidak haram. Wanita cantik itu tidak haram. Yang haram itu tabarruj. Jadi kalau berpakaian rapi, baik, itu boleh. Gitu. Asal tidak tabarruj. Tabarruj itu apa? Pakaian, wewangian, gaya, cara bicara, seluruh yang keluar dari wanita yang bisa membuat laki-laki terpesona. Lah ukurannya apa? Ukuran rata-rata. Nah, zaman jahiliyah itu pakai kerincingan kan, wanita yang pakai emas di kakinya, cering-cering, siapa dia? Wah, ini berarti tajir ini, ya, gitu kira-kira gitu. Paham ya? Kalau ada wanita pakai emas di kaki itu terus jalan kan, cowok-cowok, wih, ini mah tajir ini, ya itu langsung. Atau dia pakai parfum menyengat, lewat, siapa nih? Nah, gitu. Nah, kalau udah mengandang siapa itu sudah tabarruj. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Fadal? Sudah tidak ada lagi Ustadz di kolom chat dan kita sudah 2 menit menjelang berakhir. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, memang kajian Syama'il itu kita nyebutnya sangat menarik ya, karena kita langsung bersentuhan dengan hari-hari Rasulullah SAW. Oleh karena itu kami mohon kepada antum semua yang 40 orang ini di partisipan untuk menyampaikan majelis kita ini ke sebanyak mungkin orang. Kalau setiap antum bisa membawa partisipan 1, berarti minggu depan sudah ada 80 orang. Masya Allah. Setuju ya? Kalau dari 40 ini masing-masing bawa 2 orang saja, berarti sudah ada 120 orang minggu depan. Dengan izin Allah. Ya, kita berlomba untuk beramal soleh, berlomba beramal soleh. Jangan bakhil untuk mensiar-siarkan hanya menggunakan chat. Tapi pengalamannya, kalau hanya di-share link Zoom-nya, biasanya kurang tertarik. Perlu dikasih penjelasan. Materinya Syama'il, seru loh, panjang lebar, pokoknya top. Nah, gitu-itu aja lah. Hadisnya luar biasa. Gitu. Kita jarang ngedenger tuh. Nah, gitu. Bapak kasih experience tentang majelis Formula Hati ini yang dilakukan. Sekaligus juga ini uji coba, majelis dipagikan, ternyata alhamdulillah jamaah masih bisa berpartisipasi, sehingga kita punya majelis Formula Hati itu memang di pagi hari semua ya. Di Jumat pagi juga jam 5.30, di Rabu pagi juga jam 5.30, ada Sabtu juga jam 5. Semoga akhirnya kita sudah punya tradisi setiap pagi memulai hari dengan kekajian dan kebajikan. Mungkin demikian, mari kita akhiri majelis kita dengan bermohon kepada Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fi ni'amika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi innaka Hamidum Majid. واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا اللهم أحسن
اللهم أحسن خلقنا كما أحسنت خلقنا اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.